Oke, teman-teman, sekarang kita ngobrol santai sambil minum susu kambing ini. Kita ada tempatnya, tempat pengajian juga ini di Semampir. Enak lah buat nongkrong-nongkrong ini sambil minum susu. Sambil ngaji juga enak, Pak ya? Iya, untuk anak-anak sini. Jadi kita ngobrol santai nih, Pak. Ini kan kemarin ibaratnya teman saya ini kan sukanya bergadang ini, Pak. Sukanya bergadang, sukanya melek malam. Kemarin kan kita minum susu kambingnya ini. Terus teman saya mual-mual itu, Pak. Mual terus malamnya diare. Saya juga mual, tapi alhamdulillah nggak diare saya, Pak. Cuman saya ngantuk berat. Akhirnya tidur itu pulas banget sampai pagi. Itu emang efek apa ya, Pak ya? Itu efek dari susu kambing memang yang pertama adalah detoksinasi, mengeluarkan racun yang ada dalam tubuh. Bukan diare. Kalau yang biasa nih, karena kondisi tubuh nggak begitu kuat daya tahan tubuh, itu cenderung apa namanya, BAB itu kotorannya adalah encer, bukan diare loh ya, karena itu paling nggak sampai berjam-jam. Kalau diare kan keluar sedikit, mulus lagi, keluar lagi, itu kan enggak, itu hanya keluar tapi posisinya adalah bentuknya lebih cair. Kalau biasanya kan ada yang padat banget. Nah, ini lebih lembek sebetulnya. Nah, itu bukan diare. Kan kalau diare teorinya itu berulang 2 jam sekali ke kamar mandi, 3 jam sekali, sampai semalaman terjadi dehidrasi karena banyaknya cairan. Ini dehidrasi enggak? Dan enggak, aku enggak pernah minum, Pak. Nah, ya artinya kan kondisi nggak fit ya. Kondisi nggak fit itu masuk angin. Bisa jadi seperti kalau saya masuk angin juga sama. Toksinasi racun-racun ada tubuh. Jangan dibilang racun itu hanya dari sesuatu yang kurang baik, sesuatu yang biasa kita misalkan kalau saya habis berpergian, itu biasanya masuk angin. Kalau habis minum ini ya sudah paginya sore gitu. nih, Tak kira aku yang salah, Pak. Enggak. bukan kamu yang salah, bukan ini yang salah, dan di badan kamu berarti ada yang salah. Soalnya gini, saya kan sama minum bareng sama kamu, kamu, saya juga minum nih, Pak. Sorenya minum bareng sama ini. Gejala yang diawali sama, Pak. Saya dan tunggu loro ya. Saya sebab kepalanya pusing. Saya kan kemarin pagi kan baru sampai Banjar ini, Pak. Jadi perjalanan belum tidur itu, Pak. Belum tidur sama sekali. Habis Jumatan saya ketemu sama Mas Maman, terus zaman ke sini, habis itu minum ini. Itu badan rasanya kok karuan ya. Terus saya malam biasanya kan suka bergadang saya, Pak. Bergadang sampai jam 2, jam 3 nih kan. Semalam tuh nggak bisa. Semalam tuh mata berat, ngantuk banget tidur, tapi tidurnya pulas banget. Sampai pagi tadi setengah 6. Kan saya udah rencana review sama Bapak kan. Ya. Apa itu efek juga dari susu nih, Pak? Nah, itu detoksinasi. Ini terus tadi ya. Ada temanku yang memang suka minum. Itu detoksinasinya malah lebih hebat lagi. Habis minum susu pada gatel. Itu sebadan itu gatel semua. Memang efeknya itu. Iya. Ada. Itu karena racunnya ya hampir ya sering lah. Itu yang cerita dia sendiri. Saya nggak ngerti. Pas saya main ke sana, nih Hud, kok saya habis minum gatel-gatel ya, tapi saya nggak kapok. Saya baca di Google, itu memang efek samping dari susu kambing, mengeluarkan racun yang dalam tubuh saya. Mengeluarkan toksin. Toksinnya. Maka dia habis minum susu lagi. Itu yang pertama. Terus kalau yang tadi Mas Is itu cerita efek susu kambing bisa ngantuk, maka saya tadi kan bilang susu kambing itu adalah kandungannya sama dengan susu mendekati ASI. Nah, sekarang bayi kalau habis minum susu, minum ASI, itu kan langsung tertidur. Karena di situ ada efek penenang juga, yang itu yang sehat. Nah, salah satu fungsi
dari susu kambing yang pernah saya dapat, saya kebetulan dulu pernah belajar seminggu, walaupun seminggu di UGM sama profesor susu. Itu ya karena komposisi susu kambing itu yang mendekati ASI, salah satunya adalah untuk agar bayi itu tenang. Maka setelah minum ASI kan bayi langsung tidur pules. Nanti kalau bangun minum susu lagi, pules lagi. Berjam-jam bisa tidur itu kalau bayi minum ASI. Jadi sama yang saya minum susu kambing sore itu matanya emang berat. Biasanya saya suka bergadang kok tumben-tumbennya gitu kan. Tumben-tumbennya saya pengennya tidur. Dan biasanya kan ini yang dialami saya Pak ya. Kalau saya habis bergadang saya fresh Pak. Tapi ketika saya tidur awal itu badan sakit. Nggak tahu karena kebiasaan bergadang. Tapi kemarin pas saya minum susu ini saya bangun tuh fresh, mandi, terus mau persiapan ke sini itu saya fresh lah ibaratnya. Biasanya itu ngantuk Pak, ngantuk kalau habis bergadang jelas lah. Walaupun badan fresh tetap agak ngantuk. Terus ini Itu kok susunya beda Pak, yang itu agak hitam itu gimana? Ini campur kopi kan? Ini campur kopi. Kalau saya kan segini. Campur kopi Pak? Wah, ini kalau ini susu kambing dengan kopi. Kalau ada susu kambing dengan jahe, susu kambing dengan apapun ini masuk. Kalau dengan anak-anak biasanya saya kasih dengan sirup. Bisa Pak ya? Bisa dengan madu itu lebih bagus lagi. Nah, kalau ada rasanya Pak ya? Itu plain, itu yang original. Nah, kan biar merasakan seperti apa. Kalau mau ditambah sirup bisa request. Ini kan kadang ada yang bau amis itu Mas. Apa namanya? Saya pernah minum susu sapi murni itu kan kadang bau amis Pak. Nah, ini kan nggak ada baunya. Maksudnya, kayak susu biasa. Nah, gini. Kenapa susu itu berbau? Nah, itu yang pertama, sifat susu adalah higroskopis. Higroskopis itu menyerap bau yang di sekitar. Itu yang pertama. Jadi, kalau ada susu kambing itu perengus, ada susu sapi itu berbau, itu karena lingkungan yang tidak steril, tidak bersih ketika merah. Itu yang pertama. Terus yang kedua dari faktor pakan. Kalau pakannya biasa-biasa saja, terus ya nanti rasanya tidak segurih ini, nanti ada tekstur yang berbeda. Terus yang ketiga cara merah. Nah, karena susu itu kan bagian antara yang kantong pakan, istilahnya nek bahasa lambung dengan kotoran kandung kemih gitu yang untuk air kencing. Nah, itu kan ada di antara itu. Nah, maka ketika merahnya ndak bagus dengan cara yang istilahnya bagus, maka akan menimbulkan bau. Nah, yang kedua, yang selanjutnya yang keempat itu adalah tempat ketika merah. Jadi kalau kita di sini di kandang itu lubangnya yang menampung itu semakin kecil, sekecil mungkin. Kalau orang yang wah itu banyak harus belajar itu. Udah belum nikah toh? Belum. Nah makanya belum bisa. Tadi kan aku lihat Pak ya. Lu nggak juga sekalian. Iya. Kecil banget, dipas-pasin. Banyak pakai teko itu ya, banyak pakai teko ya. Iya. Teko besar, bolongan besar itu kan kayak sujud gitu Pak. Kalau di video-video itu kan. Iya. Ini kan tadi Mas Unanya itu ada lubangnya tutupnya, kecil. Lubangnya paling segini lah. Iya. Sulit hidup. Ternyata itu ada fungsinya juga ya Pak. Iya, untuk mengurangi bau. Maka ya pertama bau, yang kedua bakteri. Bakteri semakin kecil yang masuk, semakin sedikit. Makanya ini enggak bau. Makanya kayak biasa Mas. Nah, Anta ya. Aku lihat di situ Pak. Saya kecil banget. Sulit banget. Kenapa nggak dibuka saja? nah, Banyak tumpah. Gimana? kalau makanya ini kalau yang ke pabrik dan itu banyak peternak-peternak yang lain itu kan pakai teko besar tanpa lubang kecil, maka nanti kemungkinannya bau. Cuma kalau di pabrikan mungkin di karena gitu ya Pak ya. Memang kalau di luar negeri susu kambing katanya harus bau, harus perengus. Nah tapi kalau di sini orang
dengan bau pelengus itu sudah identik dengan tidak mau. Ya, memang. Karena bau dulu kan. Ya, Enak lah berarti. Paling kan lebih deket sama creamer mungkin. Karena aku sering minum creamer. Makan creamer gitu. Padahal itu gulanya banyak banget. Iya, isinya gula dok, makanya di tubuh itu enggak bagus. Nah. Ini hampir sama, cuma lebih ke apa namanya? Rasanya nggak terlalu manis. Nah ini kalau orang yang diabetes, ini udah manis banget ini. Apalagi kalau lihat saya itu sudah pasti manis. Iya. Nah itu kalau pernah ada temanku yang diabetesnya baru gejala, katanya kalau nyupir dari Banjar ke Purwokerto aja udah kecapean. Datang ke sini, tak kasih minum susu, cerita nyupir Banjar Purwokerto enggak ada rasa capek. Itu setelah minum susu kambing. Fresh Pak ya. Jadi tak rasakan saya fresh ini Pak. Nah, terus kalau yang lu biasanya di tubuh begitu minum itu langsung anget. Langsung anget, maksudnya enggak seperti biasa nih kayak gitu. Ada Kalau kemarin saya pas minum kan ini posisi dingin nih Pak. Kemarin kan mungkin dari es ya. Itu emang misalkan agak mual, kepalanya agak jenuh-jenuh tuh kan. Saya pulang tuh ya kita sama Dani, kamu merasakan nggak? Ya juga merasakan kan. Cuman Dani diare saya enggak. Berarti kan mungkin dari segi dalam tubuh saya sama tubuh Mas Dani kan beda Pak. Kalau Mas Dani sampai dia diare mungkin agak lebih parah di bagian apa namanya ini pencernaan lah. Kalau saya mungkin nggak begitu parah, jadi efeknya cuman mual sama pusing. Dan saya nggak kapok sih, saya minum tak coba lagi kan mungkin itu anak pertama Pak. Kan saya pertama minum apa susu kambing itu, yang langsung dari kambingnya lah ya Pak, Pak langsung diperah tak minum. Nah kalau ini tak minum lagi kok saya merasakan yang sama, berarti kan yang kemarin itu keluarin toksin ya. Rasa-rasanya udah pada keluar. Kalau ini nggak ngefek kan berarti, berarti saya sudah terima itu. Mungkin kayak gitu ya Pak ya? Iya, gini saya cerita. Saya itu praktek untuk anak saya itu sejak umur 3 tahun. 3 tahun kan masih kecil. Itu tak kasih dulu sehari setengah liter. Jadi yang untuk 27 September itu praktekan saya pertama, hasilnya untuk anak saya. Buat minum anak sendiri? Pagi susu kambing dengan roti tawar, siangnya susu kambing dengan SKM, sampai mau tidur pun susu kambing. Nah itu 1 hari setengah liter. Jadi yang untuk praktekkan pertama itu anak saya yang paling kecil sejak umur 3 tahun sampai sekarang umur 7 tahun. Dia diperhatikan langsung ke anak. Nah itu. Terus yang kedua saya sendiri. Saya dulu tahun 2019 sampai 2020 kan masih badminton. Itu ketika badminton belum konsumsi susu kambing, itu paling dinilai 20, ketika poin 20 ke sana itu tenaga udah habis. Kesel banget. Oh iya, wes lempah-lempoh. Nah, ketika sudah minum susu kambing, itu masih ada tenaga sampai poin 30 masih seger. Umurnya berapa nih Pak sekarang? Saya kelahiran 75, berarti hampir 50, berarti 48 tahun. Masih suka badminton Pak? Sekarang saya ganti, kan tahun 2020 kan corona. Itu kan lapangan kan Om. Sekarang saya pingpong. Pingpong tenis meja tuh Pak? Hampir sama tuh Pak, sama aja gerak-gerak gini. Iya. Cuman Nah, guys, kalau pingpong saya bisa 2 jam langsung tanpa berhenti. Berarti Jam 2 sampai jam 4 itu saya berada di pingpong dengan teman-temannya bergiliran. Maksudnya bolak-balik musuhnya itu tetap berani. Berarti emang kandungan gizinya tinggi Pak ya? Iya. Juga kalau dulu orang Muslim Pak itu kan mungkin Kanjeng Nabi juga minumnya kambing ya? Susu kambing. Sama unta lah. Kan di sana nggak ada sapi ya? Ada juga, ada sapi. Kadang ini Pak, ada yang nanya kan. Kalau yang orang yang belum tahu kan, ya udah bedanya sama susu sapi ini Pak. Nah, gini. Dari tujuan kesehatan, ini juga di ilmiah ada. Saringan untuk susu sapi sama susu kambing itu beda. Susu kambing saringan untuk bikin bubuknya itu harus lebih rapat dan bahannya harus lebih mahal daripada susu sapi. Untuk kambing itu lebih untuk mahal. kambing. Iya, lebih mahal untuk apa? Istilahnya saringannya biar jadi bubuk.
Itu di ilmiah di Politeknik Banjar, itu kemarin kita praktek di sana. Oh, gitu, sama. Nah, terus yang kedua, bentuk molekulnya ini lebih kecil daripada susu sapi. Maka ini baik untuk TBC karena masuk ke ke paru-parunya itu lebih cepat. Nah, terus yang ketiga dari sisi dari serap tubuh, susu kambing itu lebih cepat diserap tubuh daripada susu sapi. Ini bukan berarti kita loh ya, ini kan saya berdasarkan riset. Berdasarkan cerita dari dosen UGM yang dulu saya pernah seminggu di sana. Terus itu masa serapnya. Terus yang ketiga, jumlah yang jadi nutrisi di tubuh itu lebih banyak susu kambing daripada susu sapi. Nah, maka ketika minum susu kambing itu lebih sehat, lebih bagus. Makanya harganya juga beda di tingkat peternak maupun di tingkat eceran gitu. Iya. Jadi kalau orang kesehatan, saya dulu ada teman namanya kerja jadi perawat. Itu kalau orang yang sakit tidak direkomendasikan untuk minum susu sapi. Rekomendasinya adalah susu kambing. Dia bisa bikin mencar atau kalau susu sapi itu kan? Nah, itu karena bentuk molekul yang lebih besar daripada susu kambing. Paling ngerepoti, Bu. Nih, makanan desa. Anaknya Jadi, gejos. kambing juga ini, Pak. Oh, bukan. Ini bukan. gejos. Ini dari singkong. Oh, singkong. Singkongnya tak ini. Soalnya kayak susu kambing itu dibikinkan, ini kan tahannya kalau di kulkas yang beku itu berapa hari, Pak? Itu? Kalau di freezer itu sampai 2 bulan. 2 bulan tahan. Tapi kalau yang di bawah itu Di bawah itu 7 hari, maksimalnya 10 hari. Tapi dengan syarat pengemasan bagus, terus suhu juga bagus. Suhunya suhu maksimal. Loh, kan kadang-kadang ada orang cerita, kok saya baru 4 hari sudah basi. Nah, makanya saya bilang, posisi suhu kulkasnya seperti apa? Nah, di samping itu juga dari ketika kita merah, susu kambing akan bukannya langsung rusak, mempercepat proses kerusakan susu kalau terlalu lama didiamkan. Maka begitu merah, maksimal 1,5 jam lah. Kan ada yang bilang 2 jam, kalau saya lebih cepat lebih bagus. 1,5 jam itu sudah harus kita eksekusi. Mau di freezer, dibekukan, atau mau diolah. Biar masa simpannya bisa lebih panjang. kalau diolah itu kita pasteurisasi. Kita panaskan sampai suhu 60 sampai 70 maksimal, 60 derajat. nggak boleh sampai Udah, kalau sampai mendidih itu nanti pecah. nutrisinya berarti. Pecah terus maka kalau dia sudah nah kalau sudah pecah akan menimbulkan bau. Nah, makanya kadang-kadang orang itu minum susu kambing bau karena godoknya juga yang salah. Jadi semuanya kan ada teori. Nah, itu prakteknya kita dan kita tahu hasilnya dengan praktek itu ya, Pak. Iya. Tadi boleh sama diminum, Pak ya. Oh, monggo silahkan. Tapi ini serang efek nang awakmu ta. Soalnya wis entong kayak wingi. Bener, soalnya aku loh, saya kan sama kayak kamu. Saya juga pusing kepala senut-senut sama mual, tapi untungnya nggak main tuh kan. Ya, nggak usah khawatir, mau minum susu itu sehat. Nah, iya. Kalau sampai terjadi susu itu menyakitkan, anak saya dulu yang umur 3 tahun. Terus sakit. Nah, ada cerita temanku. Jadi ketika anaknya dia lahir, qadarullah, istrinya tidak mengeluarkan ASI eksklusif. Nah, maka diganti kolostrum dari susu kambing. Bisa tuh, Pak? Bisa. Itu yang praktek teman saya, sesama peternak. Saya ceritani, kok ono itu. Berikutnya, susu keluar, ASI-nya keluar, tapi hanya 6 bulan. 6 bulan berikutnya, udah dikasih susu kambing biasa. Sekarang anaknya udah gede dan gemuk. Ini kalau seandainya, saya kan pernah baca di Google itu, Pak ya, orang yang nggak keluar ASI, habis melahirkan nggak keluar ASI, itu ibunya dikasihkan susu ini katanya bisa memacu untuk keluar ASI. Bisa. Nah, kalau misalkan ya terjadi sesuatu, kan anaknya bisa langsung dikasihkan ini. Saya dulu pernah ada anak yang
umur 10 hari langsung dikonsumsikan susu. Udah mindset Pak. Enggak. Berarti untuk nutrisinya mungkin bagus kan nggak ngefek banget ke pencernaan anak kecil ya. Asal jangan dikasih pemanis. Jangan dikasih gula kalau untuk Sama aja kalau dikasih gula ya Pak ya. Karena yang berbahaya kan sebetulnya gulanya. Gulanya. Bukan susu nih. Oke. Mungkin apa tanya gini dan untuk operasional jenengan ini bisa catatannya itu Pak ya. Ibaratnya jenengan menghasilkan sekian liter dengan pakan sekian liter, berarti penghasilan sekian. Itu mungkin bisa dijanjikan teman-teman Rahayu kan biar seandainya ini ada teman-teman dari Rahayu kan pengen belajar ke sini, berguru lah ke sini Pak. Enggak berguru, kita hanya sama-sama belajar. bercerita saja, bercerita pengalaman. Minimal kan tahu, minimal Kalau tahu. berguru kan saya harus pakai rapi dan lain-lain. Dinas dong. Karena kalau guru, Dinasan persusuan. karena kalau guru itu kan nggak harus penampilan Pak. Guru itu ya yang penting digugul dan ditiru kan gitu. Kowe ngerti digugul dan ditiru ora? Iya. Apa meneh kowe? Di guru nggak tahu. Aslinya mana sih? Marang Pak. Oh, asli Ini Semarang. kelainan Lampung nih. Oh, Kelainan Lampung, hidup di Kendal, terus terlatih di Semarang, terdomisili di Banjar. berarti tetap Pujakesuma toh? Apa? Pujakesuma, Apa itu? putra Jawa kelahiran Sumatera. Iya iya. Iya, betul. Pujakusuma ada aja. Singkatan-singkatan gitu unik. Ini tim kreatornya Pak. Ini kreatornya dari Rahayu Farm. Jadi orangnya kadang ada di video, kadang enggak. Masalahnya kalau aku di depan video itu Ya nonton jarang. bobot, nanti jarang. Udah males ngomong apa. Baca. Nah, sekarang gini, sebelum ke itu teman-teman, pertama ke kandang dulu ya. Kandang bahwasannya Sapera itu cenderung kambing yang jinak. Nah, tadi kan kita lihat Tadi kandangnya. gigitin, tulus-tulus itu Pak. Kandangnya itu setengah meter, itu dia tidak mau loncat. Walaupun hanya setengah meter itu kan kandangnya tuh. Emang kambing pada Iya. Oh kambing Jawa Randu itu belum pas setengah meter. Itu kan hanya sederhana dok. Jadi pertama dari sisi modal kandang kita lebih efisien, tidak terlalu banyak biaya yang dikeluarkan. Nah, nek jenengan lihat kandang saya itu standarnya satu kandang paling hanya 6 sampai 7 juta itu per Satu kandang. kandangnya? 7 juta sudah bisa masuk 20 sampai 25 ekor. Dan itu kita sistemnya koloni. Kan murah loh, komentarnya langsung murah itu. Ya emang murah kalau 7 juta Pak. Saya bangun segini Pak. hasilnya Tapi belum hasil. Tapi siapa tahu kan 2 tahun yang datang, 1 tahun yang Cuma kalau- hasil. apa namanya yang model susu perahim kan harian Pak ya? Iya. Enaknya diambil harian. Iya harian. Kayak domba Nah, Tahunan. tahunan, buset, lama. nah, makanya gini, kenapa saya bertahan di ini? Karena pertama modal cuma sekali, beli indukan, habis itu diperah, dikawinkan, beranak, gitu. Itu hanya modal sekali. Kita hanya beli indukan pertama tok. Berikutnya ya kita udah dari hasil breedingan sendiri. Itu yang pertama. Terus yang kedua tidak ada pengulangan. Kalau ini maaf loh ya, ini bukan berarti kita akan sharing-sharing saja. Kalau fattening nanti akan terjadi Beli lagi Pak. iya, maksudnya pengulangan siklus pengulangan siklus itu. Kita beli hari ini, 3 bulan yang akan datang kita bongkar semua. Dan Maka akan mengulang dari nol lagi, beli lagi, 3 bulan bongkar lagi, dan begitu seterusnya. Ya kan itu kalau fattening. Nah, kalau breeding kita lama di keuntungan karena proses dari koloni sampai dia bunting itu sudah 2 bulan. Nanti masa bunting itu 5 bulan. Nah 5 bulan lahir kita udah makan waktu 7 bulan. 7 bulan. Terus nanti lepas sapi 3 itu bulan. 3 bulan. Berarti kan 10 bulan. Nah, kita nunggu 10 bulan baru dapat hasil. 10 bulan dijual 800.000 sampai dengan 1 juta. Nah, itu tergantung grade-nya. Kalau Ya, yang dorper ada ya. ada yang dorper mungkin udah puluhan juta, tapi kan rata-rata Iya. peternak yang lokal itu masih lokal lah Pak. Jadi 800-700.000. Nah, ini 10 bulan modal 2 juta, asli 5 setengah juta liter 400. 5.400.000. Wes entuk indukan jiji gede. Loro meneh ya. Biasanya ini diolah buat apa sih Pak susunya? Sebetulnya ini turunan susu itu banyak.
pertama bisa dibikin rasa. Man, kejos. Terus yang kedua bisa dibikin yogurt. Oh, Bisa yogurt bisa? bisa dibikin kefir. Bisa dibikin sabun susu. Bisa dibikin keju. Bisa dibikin mentega. Banyak Pak. Nah, itu bayangkan saja itu market yang terbuka lebar, tergantung kreativitas peternak dan juga kalau ada tergantung kreativitas orang yang bermodal mau bikin apa. Nah, itu. Ngapa? Gitu lah. Itu. Ngapa enggak? Gawe apa ya? Nah, Itu Bang. Karena gara iki dodolan gak jelek semono-mono sih. Es susu. Oh, udah biasa kalau es susu mah. Itu 200 ml ya? iya 150 mili, 150. 50 ml. Tapi Ya? aku pernah dengar memang Pak sabun susu kambing. Sabun susu. Ya kan? Segini 15.000 hanya 100 gram. Iya, kayak biasa itu. 50 Pak. 15 gram. Iya. 15 gram. 15.000. Iya. Set. Kemarin lihat di online yang 200 gram tuh 180.000. Set. Nah, Mantap ya Nah. kasih ya. Nah coba aja itu kan sekarang mulai ada, nah, termasuk anak saya yang perempuan itu kan kemarin beli got apa hand body, jadi hand body yang dari bahannya susu kambing. Nah ternyata itu juga apa namanya susu kambing sudah diolah jadi hand body, Hand body. kan enggak bau perengus. Iya. Kalau di kandang katanya bau perengus, tapi kalau pakai hand body-nya tetap wangi. Gitu ya. Soalnya kan udah diolah dan udah ada banyak Nah. campurannya. Satu lagi ada teman saya yang perempuan yang memang agak nyentrik, itu praktek. Jadi tak kasih susu kambing itu di sana bukan untuk diminum, tapi dibasikan, terus Sengaja dibasikan? lemaknya naik. Ah. Nah itu langsung untuk apa namanya? Telur? Bukan ini. Kalau yang muka tok itu Facial. namanya. Kayak skincare gitulah. Maksudnya kalau anak-anak cewek itu kan ditutup kayak gini, masker. Masker. Nah, untuk maskeran. Oh, ya Allah. Yang ini ya. Ada ya yang Eh, jualan, ya Allah, Pak. ya Allah mana. Aku udah lali ya. Udah bisa. Nah, Ada. itu katanya lebih halus dan hasilnya lebih glowing lagi. Itu dari susu basinya. Berarti manfaat susu kambing sebenarnya banyak banget ini. Pak basi mungkin. Itu bisa buat apa maskeran. Maskeran. Kalau basi loh. Tapi mau basi kalau basi udah diminum enak kok. Malah dibasi-basiin. Tapi nggak apa-apa namanya itu buat apa manfaatnya kan. Tujuannya itu. Iya, nah itu jadi teman saya itu karena kepengen nyoba untuk maskeran itu seperti apa hasilnya. Cuman Ternyata memang bagus. tahannya kalau yang fresh seperti ini mungkin kalau 1 hari nggak diapa-apain tetap basi Pak ya. Kalau di suhu ruangan habis merah itu bisa bertahan 4 jam. 4 jam. 4 jam. Tapi kalau sudah diproses kan udah diangetin, itu sehari tahan. Karena saya kan biasa kalau sama teman-teman Bipang itu saya bawa. Jadi kalau udah ya sudah jadi icon. Kalau saya main itu kadang-kadang ya bawa susu kambing. Sudah sampai sana pernah ada yang saya bawakan terus dibawa pulang karena selesainya maghrib. Nah, sampai di rumah katanya masih sehat, masih Masih enak. enak. Itu udah perahan pagi, tak masak, jam 9 saya bawa, sampai jam 7 masih bisa diminum. Lah, itu yang apa namanya bungkusan tadi itu satu botol 1 gelas aqua itu kan sekitar 150 ml Pak. Itu jenengan ini sudah mulai dikapin, di sealer. Itu kalau vakum itu bertahan berapa hari Pak? Di freezer lah. Di Ini freezer sama, kalau nggak di mana itu di kulkas yang suhu biasa itu. sama saya sih rekomendasinya 7 hari sampai 10 hari lah. 10 hari ya. Satunya berapa Pak? Harganya kalau sama jual? Kalau saya jual itu 3.000 sampai 3.500. 3.000 3.500 itu berarti sama ya? Berarti hitungannya sama ya? Sama. 30.000 dengan itu kan 150 liter ya. Iya. Pokoknya kan kita sedang mengkampanyekan bagaimana orang itu pertama mengenal susu kambing, yang keduanya merasakan susu kambing, yang ketiganya apa namanya mendapatkan asupan nutrisi yang bagus. Manfaat dari susu kambing ya. Iya, bisa. Banyak banget sebenarnya susu kambing manfaatnya ya. Iya. Cuman masih jarang sih Pak di Banjarnegara kan. Ya setahu saya masih jarang untuk apa milking kambing. Kalau sapi mungkin ada lah. Di daerah mana itu kan saya pernah lihat di Google juga kan
Ada itu yang Ada Pak Rudin di Karangjambe nek apa sapi tapi ya. sapi perah. Nah sekarang gini, ini sih bagi teman-teman peternak yang memang modalnya kayak saya kan modalnya modal pas-pasan, nggak bisa dikatakan modal dengkul lah. Karena saya berawal dari kambing yang 3 ekor, Jawa Randu 3 ekor, 1 jantan, 2 betina. Nah pertama gini, kita berbicara masalah modal kandang. Kalau kita mau pelihara sapi, modal kandangnya udah besar. Jelas. Ratusan juta. Sapinya aja mahal. Nah, itu yang pertama dari modal kandang. Sementara kalau modal kandang kambing itu kita bisa budget paling 100-200 kalau kita kandangnya yang apa namanya kecil dengan persentase pemeliharaan yang sedikit. Kalau yang udah mau ke industri sih beda cerita. Beda cerita. Nah, terus yang kedua dari modal hewannya. Nah, kita di sini dengan kambing, taruhlah kita budget minimal. Saya cari cerita Jawa Randu atau Bligon. Jawa Randu atau Bligon itu hanya antara range 2,5 sampai 3,5. Itu sudah bisa produksi, sudah bisa dapat hasil. Itu. Nah, dari sisi modal dibandingkan dengan kita pelihara sapi. Sih bukan kita mengecilkan dari sapi ya, tapi kita bicara tentang pribadi saya yang dengan modal sedikit tapi langsung bisa usaha. Nah, kalau kita kepengen sapi perah terutama itu kan harganya udah puluhan juta. Nah itu yang pertama dari modal modal kandang, modal hewannya, terus modal pakan. Sekarang kita kalau pakan untuk sapi kita bisa hitung itu kebutuhan sapi sekian puluh kilogram per hari. Sementara kalau kambing itu hanya 10%, berarti kalau bobotnya 50 kilo berarti hanya 5 kilo hijauan. Itu sudah cukup terpenuhi. Itu yang pertama dari sisi pakan. Terus yang berikutnya dari sisi kebersihan. Kalau sapi itu setiap hari harus bersihkan kandang pagi dan sore. Kotorannya harus dibersihkan setiap hari. Si sentor naik bahasa Jawanya itu dicuci dengan air biar bersih. Nah, sementara kalau kambing, saya itu kambing segini 3 bulan sekali bongkar nih. Soalnya kotorannya kan di bawah Pak ya. Iya. Nah, kalau peranggok kan, kalau sapi kan nggak bisa peranggok, ambil peranggok. Ya mungkin gini sih Pak, kalau pandangan saya kalau sapi itu kan modalnya memang harus besar Pak. Sekarang anggaplah sapi 30 juta. Kalau udah itu 30 juta satu. Belum kandang lah. Anggaplah kandang sederhana aja. Kita yang paling murah mungkin 10 juta lah. Itu kandang ya udah ala kadarnya kan udah 40 juta. Jangan kalau di kambing ini kan 1 ekor dia rata-rata lah kalau kita yang mungkin Jawa Randu atau Bligon Bligon itu 2 juta. Kita anggaplah beli 10 ekor berarti sekitar 20 juta. Kalau kita pun beli cuma 4 ekor pun kalau sehari sudah bisa 1,5 liter, anggaplah 30.000 lah kita hasil bersih 3 ekor itu udah lumayan Pak. Iya. Ini masalah modal, semua usaha kan pasti modalnya modal ini Pak. Ini kalau jenengan bikin kandang 7 juta, kita masukkan 3 ekor atau 4 ekor itu udah produktif, sehari bisa menghasilkan 4 liter kalikan 30.000, udah 120.000. Buat operasional lah, anggaplah 50% Pak, 60.000. Itu bisa menghasilkan 60.000 Pak per hari itu. Dalam 3 ekor. Iya, nanti kita sampai situ. Nah, sekarang gini, biar kita ada gambaran, kita ke bahwasanya beternak kambing itu bisa asik. Itu yang selanjutnya adalah pakan. Kita bicara pakan dulu. Pakan di kambing itu kita bisa mandiri tanpa ketergantungan pakan dari pabrik. Nah, sementara gini, kalau kita berbicara masalah ikan, terutama lele konsumsi, itu pakan semuanya harus beli pelet. Karena kalau lele dari pelet, ya besarnya gedenya lama. Nah, kalau di pelet itu 40 hari bisa bongkar. Saya pernah praktekkan dengan pelet. Tapi rugi Pak. Saya. Nah, itu kan berarti ketergantungan. Kemudian kalau unggas, ayam petelur, kita pakannya harus beli. Pedaging sama. Pedaging juga kita harus pakan beli. Nah, kalau kambing itu kita bisa ambil dari lahan yang kita punya, dari sawah, dari kebun, dari pinggir sungai dan lain-lain. Serayu itu sepanjang serayu bisa kita ngambil bebas kalau pinggir serayu tanpa
karena tidak ada yang punya tak bertuan. Nah, atau limbah pabrik, limbah singkong, kulit singkong di tapioka, pabrik tapioka, limbah tahu, atau dilimbah di pasar. Ada di pasar itu kan banyak sayuran yang tidak kepakai, yang sayuran kebuang, itu bisa kita ambil. Saya dulu awal-awal jam segini itu ke pasar ngambil kulit singkong karena ada pedagang singkong yang kupasan. Nah, saya bagian ngambil limbah kulit singkongnya, saya bawa pulang kasihkan ke kambing. Nah, itu kan berarti saya tidak harus modal, makanya tersedia. Tuh. Sama membersihkan juga ya. Jadi di situ ada kemudahan dalam kita mengolah pakan. Nah, pakan itu karena kambing dikasih pakan legum tok. Saya dulu kan belum awal tahun 2020, saya tidak ada konsentrat di Banjar. Juga khusus untuk kambing, ya untuk perah itu saya tidak ada. Saya hujan murni itu masih bisa keluar 1,5 liter sapi ras 1. Nah, itu kan dari sisi pakan. Jadi kita dimudahkan dengan sumber daya alam yang ada di Banjar ini. Pakan tersedia. Legum-legum banyak. Kalaupun pas kayak gini musim kemarau, kita bisa stok karena di kabupaten sebelah kayak Kebumen itu mereka di sana menanam kacang hijau dan juga kedelai. Nah, itu kacang hijau kulitnya bisa bertahan sampai berbulan-bulan. Kambing pun doyan pakai. Wah, saking senengnya, dan itu protein tinggi, bisa sebagai pengganti konsentrat, murah. Karena kalau mau ke sana tinggal ngambil, bawa pulang. Nah, soalnya nggak dimanfaatin pada sana. Kalau sana hanya dibakar. Itu. Banjir rasanya, Pak. Nah, itu. Apalagi kalau musim hujan di Banjarnegara itu sumber daya alam yang melimpah sekali dengan hijauan. Apalagi kalau nanti main ke kota, saya itu sudah biasa ke kota itu bawahnya arit, karena nanti di sana ada pohon nangka, pohon mahoni, yang orang-orang itu kepengen dirapikan daun. Kalau kota kan orangnya sebenarnya rapi, malah mending perintah wong ya, Pak ya. Iya. Nah, kita tidak usah minta bayaran, tidak apa-apa. Kita udah diuntungkan dengan tersedianya pakan itu untuk kambing. Jadi ada simbiosis yang saling menguntungkan. Nah, ini kan di sini ada durian itu toh. Nah, ini kalau pas lagi pruning, pemotongan daun, ya udah limbahnya masuk ke kandang. Enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Kita biasa seminggu udah ngarit karena ada daun durian ini. Itu. Jadi setelah berjalannya waktu, makanya saya kan bilang learning by doing, belajar sambil bekerja. Nah, dengan bekerja itu kita jadi, oh masalah ini seperti ini, oh solusinya seperti ini. Jadi tidak usah harus mindset, wah saya belajar dulu sampai mateng biar saya pinter, teorinya saya kuasai semua. Nah, tapi nggak praktek. Mereka orang modal, begitu kena kendala langsung bingung. Nah, emang teori itu penting, Pak. Tapi praktek itu yang lebih penting, karena teori tidak akan terbukti kalau tidak ada praktek. Iya. Nah. Kalau udah praktekin kan, Bapak udah praktekin 3 tahun, ya tahu Kak kambing. Karena mungkin hasilnya kan beda, Pak ya. Jadi kalau walaupun pelajaran ini udah tahu, tapi kan hasilnya tetap kayak beda itu, Pak. Nah, bisa beda. Nah kan secara hitung-hitungan gini, dan breeding 20 ekor. Nah, nanti 3 tahun hasil sekian. Tapi kan nggak ada yang mati. Ya, penyakit dan lain-lain. Nih, kita hitung-hitungan dari susu. Dari susu ada pembanding-pembandingnya. Biar kalau di sini ya biasa kita sama-sama peternak, saya kasih ini part ke-4, Bro. Yang hitung-hitungan. Bilang. Lanjut part berapa ini, Pak? Oke, kita lanjut ke part ke-4. Habis ini kita akan menghitung hasil dari perbandingan hasil dari breeding, fattening dan juga milking. Kita habis ini lanjut ya. Oke.